Kami dari SMA Bantaeng, saya Maulidia Herunisa, saya Maulidia Murani, dengan judul penelitian potensi limbah fosforis sebagai media tanam pada tanaman hias. Dengan latar belakang, International Coffee Organization mencatat bahwa Indonesia mengalami kenaikan produksi kopi sebanyak 2,5% setiap tahunnya, di mana kenaikan jumlah produksi kopi ini berbanding lurus dengan limbah ampas kopi yang dihasilkan, di mana apabila tidak dikelola dengan baik, limbah ampas kopi ini dapat merusak ekosistem dan lingkungan karena sifatnya yang bersifat asam, sehingga ketika dibuang dalam jumlah banyak pada tanah akan merusak kestabilan pH tanah. Limbah ampas kopi sendiri mengandung 2,28% nitrogen, 0,06% fosfor, 0,6% kalium serta magnesium, kalsium dan sulfur di dalamnya yang pada dasarnya sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Selain limbah ampas kopi, salah satu limbah dengan pemanfaatan yang masih minim adalah limbah rak telur, di mana limbah rak telur ini apabila dilembabkan dengan air dapat digunakan sebagai media pembibitan pada tanaman hias. Kedua material ini dapat digunakan dan berpotensi sebagai pot nutrisi pada tanaman hias karena dapat menunjang dan membantu pertumbuhan serta perkembangan dari tanaman hias. Adapun rumusan pasal pada penelitian ini itu apakah pot nutrisi limbah ampas kopi dan limbah rak telur dapat menjadi media untuk penunjang pertumbuhan tanaman hias dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pot nutrisi limbah ampas kopi dapat menjadi media penunjang nutrisi pada tanaman hias. Di mana waktu penelitian itu berlangsung pada tanggal 16 September 2024 sampai 30 September 2024 yang bertempat di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Rumah Pendiri dan juga Rumah Pembina. Di mana ada pun metode pengambilan data itu dalam framework berasal dari pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman di jenis pot, juga data sekunder yang berasal dari literatur di tempat terdahulu juga berupa buku digital, di mana variabel yang kami gunakan adalah variabel base yaitu jenis pot, variabel tadi adalah pertumbuhan tanaman, variabel kontrol adalah suhu dan jumlah air sebesar 25 mili, di mana alat-alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut, serta prosedur ataupun cara pembuatan dari limbah ampas kopi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 7 hari, untuk menguji efektivitas pot nutrisi limbah ampas kopi dengan formulasi 150 gram limbah ampas kopi, 15 gram limbah rak telur, 40 gram tepung kanji dan 25 ml air, dan diuji dengan melakukan pelekatan tanaman hias berupa tanaman hias sirgadinium dengan perbandingan berupa pelekatan tanaman hias serupa pada pot semen dan juga pot tanah liat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil pertumbuhan pada pot nutrisi limbah ampas kopi menghasilkan tanaman hias yang cukup baik dan cukup segar secara signifikan, di mana kondisi daun, batang dan akar tetap segar, kokoh dan bertahan. Bahkan dapat mengalami pertumbuhan tanaman, di mana hal ini disebabkan karena karakteristik dari pot limbah ampas kopi yang dapat berikatan dengan air dengan baik sehingga dapat menyuplai dan menyediakan ketersediaan air yang dibutuhkan oleh tanaman hias. Selain itu, kandungan nitrogen yang ada pada pot nutrisi limbah ampas kopi ini juga dapat membantu penyerapan unsur nutrisi serta air yang ada pada media tanamnya. Juga unsur kalium yang ada dalam pot nutrisi limbah ampas kopi ini dapat membantu batang untuk tetap mempertahankan strukturnya agar tetap kokoh serta mencegah kerontokan dari daun. Hasil yang lebih baik dapat dilihat setelah pengamatan hari ke-7 di mana telah mulai tumbuh tunas akar baru, di mana tunas akar baru ini dapat diinisiasi karena adanya kandungan fosfor dalam pot ampas kopi yang berfungsi atau bermanfaat sebagai penginisiasi dalam pertumbuhan akar, batang, dan biji tanaman baru. Hasil yang jelas berbeda dapat dilihat pada perbandingan pot tanah liat dan pot semen, di mana kondisi fisik dari tanaman hias yang ditempatkan atau dilekatkan pada pot semen dan pot tanah liat dari hari ke hari semakin layu, semakin kering, semakin memudar dan bahkan mati, khususnya pada pot semen. Hal ini disebabkan karena kedua pot ini merupakan pot dengan karakteristik yang sama sekali tidak memiliki nutrisi di dalamnya, sehingga sel-sel dari tumbuhan tidak memperoleh nutrisi apapun untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Hal ini juga disebabkan karena karakteristik dari kedua pot ini yang sangat menyerap air, sehingga air yang seharusnya digunakan untuk menghidrasi tanaman justru malah masuk ke pori-pori kedua pot ini. Melalui hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa limbah ampas kopi dan limbah rak telur dapat dijadikan sebagai pot nutrisi, di mana ini dapat melakukan penyerapan air serta mengandung NPK yang dapat menutrisi tanaman. Demikian presentasi pemaparan penelitian kami. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.